Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu 18 Februari kita akan bersama-sama kembali memuji memuliakan nama Tuhan di dalam kebaktian Minggu pagi ini. Mari perhatikan beberapa pengumuman dan warta jemaat. Jemaat peserta acara di gedung gereja mohon tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama diimbau untuk mengenakan masker saat bernyanyi. Amplop perpuluhan masih ada sisa atau tersedia di meja penerima tamu, bisa diambil setelah kebaktian jika Bapak Ibu Saudara belum mengambilnya. Sudah dibagikan dan mungkin masih akan ada dibagikan celengan untuk tiap murid sekolah minggu. Kenapa ada celengan ini? Karena akan ada aksi sosial Natal ke panti asuhan dan tiap murid sekolah minggu diminta untuk mendukung dari uang jajannya setiap hari. Celengannya dibawa pulang ke rumah, nanti awal November akan dikembalikan ke gereja lengkap dengan isinya tentunya, sehingga mendukung Natal, aksi sosial Natal sekolah minggu ke panti asuhan tersebut. Ini hasil rapat panitia perancang nomor 4 dan 5 bahwa mulai Maret 2024 petugas kebaktian dicari dari yang setia ikut sekolah minggu. Jadi mulai Maret 2024 petugas kebaktian dicari dari yang setia ikut sekolah minggu. Demikian juga mulai Maret 2024 panitia keanggotaan akan menantang anggota yang sudah 2 tahun tidak aktif di gereja untuk mengundurkan diri atau pindah keanggotaan. Kita mau tegas ya. Kalau sudah nggak aktif di gereja ini, silahkan pilih mundur atau pindah keanggotaan dan juga keluar dari WhatsApp grup gereja kita. Nah ini mulai Maret ya, sekarang belum. Ini mulai Maret petugas kebaktian akan dicari dari yang setia ikut sekolah minggu, dan mulai Maret panitia keanggotaan akan menantang anggota gereja yang sudah 2 tahun tidak aktif untuk mengundurkan diri atau pindah keanggotaan. Berikut ya. Gereja Baptis Indonesia Cibubur ada 3 kantong persembahan, merah persembahan perpuluhan, emas untuk pembangunan gedung gereja, biru untuk TPW Namontrasi. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, persembahan bisa ditransfer ke nomor BCA atas nama Krisnawati 8770859027, akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja jika ada koreksi. Data kehadiran minggu lalu, kebaktian doa Rabu 7 Februari, offline di gedung gereja 26, online 16 orang, KPW Ciracas di gedung gereja minggu lalu 8 Februari 2024, 27 orang, kaum muda Cibubur 10 Februari 12 orang, sekolah minggu 60 orang, kebaktian minggu 105 orang. Namontrasi, bimbingan pranikah Senin 5 Februari 5 orang, kebaktian doa Kamis 8 Februari 16 orang, kaum muda Sabtu 10 Februari 7 orang, sekolah minggu 11 Februari 32 orang, kebaktian anak minggu 11 Februari 18 orang, kebaktian umum minggu 11 Februari 41 orang. Petugas kebaktian pagi ini membawa acara Ibu Lydia Kristianingsih, singers Ibu Krisnawati, Saudara Tristan, pemain musik Saudara John Lee, Bapak Bayu Primantio, slide Saudara Marvel, OBS Saudara Anthony Halim, sound system Bapak Herman Kairupan. Petugas minggu depan, masih petugas minggu ini, persembahan Bapak Dinar, Bapak Simon Daniel, penerima tamu Bapak Sujud Ibu Ria, keamanan Bapak Dandung Murdianto. Petugas minggu depan hari Rabu, renungan Bapak Sugeng Rianto, pembawa acara Ibu Trivena Mulyawardani, pemain musik Saudara Eren Kristo, operator slide Saudara Kevin Mahardika, OBS Bapak Bagias Yurian, operator sound system Bapak Edi Sulistiono. Pembukaan sekolah minggu 25 Februari minggu depan, Ibu Lina Katrina dengan pemain musik Saudara Kevin Mahardika. Kebaktian minggu depan membawa acara Bapak Sugeng Rianto, pemain musik Saudara Putra, Bapak Thompson, Saudara Peter, Saudara Damas, slide Saudara Venesia, OBS Bapak Sony, sound system Bapak Purnomo. Persembahan Ibu Tursini, Ibu Tini Widayati, penerima tamu Bapak Dwiarso, Ibu Nining, keamanan Bapak Suroso. Silakan mempersiapkan diri. Dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun tepat hari ini Ibu Ria Kurniasih. Ada hadir? Atau di luar penerima tamu ya? Ibu Ria Kurniasih 18 Februari, hari Senin besok Bapak Dinar Andri bersama juga Ibu Tanfani 19 Februari, dan hari
Jumat ya, Ibu Trivena Mulyawardani 23 Februari. Selamat ulang tahun Ibu Ria, Bapak Dinar, Ibu Tanfani, Ibu Trivena. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa mengucapkan secara langsung saat bertemu orangnya atau melalui WhatsApp grup gereja kita. Demikian pengumuman dan warta jemaat saya sampaikan. Mari kita masuki kebaktian dengan khidmat seolah-olah Tuhan sendiri ada di samping Bapak Ibu Saudara memperhatikan kita. Ini bukan seperti nonton bioskop di mana kita bisa bawa popcorn atau setelah selesai bertugas ngopi atau bikin mie instan di belakang. Tidak, ini bukan seperti itu. Ini kita menghadap hadirat Tuhan. Mari kita menghadap hadirat Tuhan dengan khidmat. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Saya menyambut Saudara Bapak Mokana Jemi dari Manunggal Raya. Silakan berdiri, Pak. Terima kasih, Pak, atas kedatangannya. Tuhan memberkati. Ya. Mari kita berbakti. Saya silakan kepada pembawa acara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita semua hari ini dalam keadaan yang sehat. Kita boleh diberkati sehingga pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan namanya. Kita mau bersama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mazmur 94 ayat 17 sampai 19. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan yang menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam hatiku, batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu yang nyata bagi kami. Kaulah sumber pengharapan dan penolong kami dalam segala kesesakan. Jiwaku haus dan rindu kepadamu, ya Tuhan. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, Penolongku dan Allahku. penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu ya Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Ku bersyukur ya Bapa. Ku bersyukur kepadamu, sumber
ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, menolongku dan aku, tiada yang sepertimu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul bersama dalam acara ibadah pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Kami mohon Tuhan supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah kami, mulai dari awal sampai pada akhir. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin hati kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati sidang jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berkati petugas yang melayani Tuhan pada pagi hari ini, juga terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati segala yang diperkatakannya, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan boleh menjadi berkat bagi kami semua jemaat yang mendengarkan pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu Bapa, Tuhan yang berkuasa atas kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih bangkit berdiri. Yesus bertahta di dalam setiap pujian. Amin saudara. Amin. Kita mau bersukacita untuk Tuhan. Mari kita bersukacita, sorakan namanya. Dialah pemilik kehidupan yang menyelamatkan kita. Dialah jalan kebenaran. Merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Di surga melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great di surga. Silakan jemaat duduk kembali.
kelas firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Aryo Basuki, dengan judul Penghiburan bagi Hati yang Gelisah, diambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca silih berganti, saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara dengan Singer akan membacakan ayat yang genap, kita bergantian sampai akhir. Yohanes 14 ayat 1 sampai 11. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Amin. Berita baik dibawa oleh Yesus turun dari surga untuk memberikan mahkota keselamatan bagi kita semua. Amanat agung yang diberikan kepada kita agar manusia bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kita. Sudah tentu surga menanti kita, anak-anaknya yang taat kepadanya. Datang dari jauh diutus Rajaku, dunia fana ini bukanlah rumahku. Sebagai utusan kerajaan Tuhan, aku bawa berita baik yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. Amanat Rajaku agar manusia bertobat dan segera membuang dosanya, yang taat padanya
akan diberi mahkota, aku bawa beri kabar, beri kabar yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah diriku, didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. Indahlah rumahku di dalam surga terang, di sana selamanya aku hidup senang. Undangan Rajaku itu pun bagimu, aku bawa beri kabar, beri kabar yang ku bawa dari Rajaku di surga. Berilah dirimu, didamaikan segera, didamaikan dengan Allah. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan kebaktian pada hari Minggu ini. Kami anak-anak-Mu sebentar lagi akan mengembalikan berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua ya Tuhan. Baik persepuluhan atau persembahan yang akan kami berikan supaya layak di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, sesuatu yang kami berikan berdasarkan hasil jeripayah kami, dengan ketulusan kami, dengan kejujuran kami, ini akan menjadi berkat bagi kemajuan dan pelayanan di gereja kami ini ya Tuhan Yesus. Dan untuk juga kami bisa memberikan sesuatu bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, dalam kehidupan manusia kadangkala kita merasa khawatir, kadangkala kita merasa lelah, kadangkala kita merasa putus asa. Namun ingatlah bahwa segala lelahmu, segala kesusahanmu, bawalah dalam doa kepada Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya kawan sejati kita yang selalu menolong dan menghibur kita dalam segala kesesakan. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiapa boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan
percuma berlelah, karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bait ketiga bersama-sama. Silakan pendeta. Adakah hatimu sadar, jiwa ragamu lelah, Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Dia mau menghibur kita atas doa padanya. Inilah yang kami yakini sehingga kami datang kepadamu lagi dan lagi. Kami bersyukur mendapat kesempatan untuk datang kepadamu, tidak saja untuk memuji dan memuliakan namamu, tapi juga untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Berkuasalah atas hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga atas seluruh jemaat-Mu untuk kami boleh menikmati berkat firman Tuhan seutuhnya dalam hidup kami, dan tidak ada suatu pun yang merenggut berkat-Mu dari kami, dari Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati berkat-Mu itu. Berkuasalah atas kami semua, hati, pikiran, seluruh keberadaan kami, ruangan ini dalam kendali kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang begitu mengasihi kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Salah satu diagnosis yang disampaikan oleh beberapa teman dan juga orang yang tahu kedokteran ataupun tahu kesehatan, ketika mengetahui saya kena stroke, penyumbatan pembuluh darah otak, mereka heran, loh minum minuman keras enggak, loh merokok enggak, apa yang menyebabkan? Nah, beberapa orang menduga ini stres ini, ya, langsung mereka judge seperti itu. Bisa jadi ya, karena menuntut diri sendiri atau tuntutan pekerjaan yang cukup berat sehingga menghasilkan stres. Stres disadari atau tidak, diakui atau tidak, setuju atau tidak, dapat menyebabkan beberapa penyakit, diantaranya sakit kepala, itu mungkin yang basic ya, depresi, disfungsi seksual, tiba-tiba saudara sudah makan tapi tiba-tiba kok asam lambungnya naik, kenapa nih? Bisa jadi karena stres. Stres juga bisa menimbulkan Alzheimer, penyakit jantung, padahal mungkin tidak ada keturunan orang tua atau generasi sebelumnya yang punya riwayat penyakit jantung, tapi bisa mengalami serangan penyakit jantung karena ada stres itu. Atau
mudah terinfeksi, khususnya dari segi kulit mungkin. Beberapa orang yang stres muncul dalam bentuk jerawat. Dengan keberadaan jerawat dia makin stres lagi, tambah banyak lagi jerawat. Orang yang stres bisa terjadi mengalami insomnia atau gangguan tidur. Udah lelah sekali kok nggak ngantuk-ngantuk ya, matanya masih kuat melek, udah dimerem-meremkan, dipejam-pejamkan, kok tetap nggak bisa tidur ya. Kayaknya di kepala ini muncul domba yang lompat pagar ini kok nggak selesai-selesai. Stres, tidurnya nggak bisa nyenyak. Stres juga bisa menimbulkan, ini yang mungkin saya alami, saya tidak tahu dengan pasti. Tapi ketika pemeriksaan tekanan darah normal, kolesterol normal, gula darah normal. Tapi orang yang stres, salah satu ini menurut website kedokteran yang saya buka, bisa menyebabkan adanya tekanan darah tinggi, juga bisa menyebabkan asma. Jadi selain ya tinjau riwayat Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan sakit, ya berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu, ketika ada kondisi, loh ini biasanya saya sehat kok tumben ini sakit, ada apa ini? Bisa jadi pemicunya adalah stres, entah kita akui atau tidak. Nah, para murid Yesus sedang stres sebenarnya, karena Yesus memberitahu bahwa Dia akan meninggalkan mereka, dan di pasal-pasal sebelumnya Dia menjelaskan, aku akan dimuliakan, anak manusia sebentar lagi akan dimuliakan. Dimuliakan dalam konteks benih yang akan jatuh ke tanah, berarti akan mengalami kematian, dan itu hubungannya dengan kematian di kayu salib. Lalu diberitahukan lagi, salah satu dari kalian adalah pengkhianat. Dan mungkin yang tahu hanya Yohanes yang menulis Injil Yohanes yang kita baca, karena ketika Petrus menyuruh Yohanes, tanya guru, siapa yang berkhianat? Lalu Yesus memberitahu, orang yang saya beri roti duluan itulah yang akan berkhianat. Tapi dia memberitahu hanya kepada Yohanes, dan ketika Yesus kemudian memberi roti kepada Yudas, Yohanes mungkin tahu, oh itu yang dimaksud, tapi dia tidak ada kesempatan memberitahu yang lain. Lalu kemudian Yudas keluar, teman-temannya mengira, oh dia akan beli sesuatu atau memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Lalu Yesus juga memberitahu kepada Petrus, padahal Petrus tokoh yang cukup dominan di antara 12 murid itu, dan diberitahu, kamu sebelum ayam berkokok akan menyangkal aku 3 kali. Wah, ini menimbulkan stres. Dikira, ya slide berikutnya, dikira masih akan lama bersama dengan Yesus. Mereka juga mungkin diantaranya termasuk Yakobus, Yohanes, dan Yudas mengira bahwa Yesus akan memimpin revolusi orang Yahudi atas pemerintahan Romawi. Dan ketika itu terjadi, sebagaimana sambutan ketika Yesus masuk Yerusalem, banyak orang menyambut, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kok kayak banyak dukungan nih, pasti kalau Yesus revolusi pasti menang mengalahkan Romawi. Tapi kok ini malah Yesus pamitan mau mati, wah gak jadi bikin pemerintahan. Ya, sehingga harapan mereka sirna ya. Mereka juga mungkin mengira bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang paling solid, rukun, tapi kenyataannya ada yang akan berkhianat, bahkan ada yang akan menyangkal Yesus. Ya, slide berikutnya. Itu kenyataannya, mereka mengira Yesus masih akan lama dengan mereka. Loh, kok guru sebentar lagi pergi, wong usianya masih muda kok akan pergi. Wah, benar-benar mati nih. Kalau dia mati, wah revolusi gimana? Wah berarti kita nggak bakal dapat jabatan. Harapan-harapan mereka banyak, harapan-harapan mereka baik, tapi itu tidak terwujud. Ya. Nah slide berikut, ketika antara harapan dan kenyataan berbeda, itu seringkali menimbulkan stres. Harapannya setelah anak saya lulus kuliah langsung dapat kerja. Ini kok nggak kerja-kerja? Aduh, lontang-lantung di rumah, gak ada kerjaan, gak ngapa-ngapain. Sebel lihat dia begitu terus, kelimprak-kelimpruk ya. Yang ini bahasa Jerman ya. Di rumah gak ada kerjaan, kelimprak-kelimpruk, waduh, sebel lihatnya. Antara harapan dan kenyataan berbeda, menimbulkan stres. Yo, saya pinginnya begini begitu kok, gak ada uang. Saya pinginnya begini begitu kok, anak saya begini begitu. Saya pinginnya beraktivitas kok sakit, ya. Saya pingin wajah saya bersih kok jerawatan, ya. Antara harapan
Dan kenyataan berbeda seringkali menimbulkan stres, kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan penyakit-penyakit lanjutannya. Nah, Yesus waspada dengan situasi itu, tahu situasi itu bahwa muridnya sedang gelisah, muridnya sedang tergoncang hatinya atau mengalami depresi. Yesus memberikan penghiburan yang sudah kita baca di Yohanes 14 ayat 1 tadi. Yesus memberikan penghiburan bukan dengan cara, ya udah deh kalau tadi aku ngomong aku akan meninggalkan kalian dengan mati di kayu salib, tak batalin deh, gak jadi deh. Yesus bukan menghibur mereka dengan membuat harapan mereka menjadi kenyataan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak selalu jawaban bagi stres kita adalah Allah membuat harapan kita menjadi kenyataan. Oh, kamu mau punya acara ya, butuh duit banyak nih tak kasih duit. Belum tentu dia lakukan Allah seperti itu. Membuat harapan kita menjadi kenyataan, tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang Tuhan sengaja tidak mewujudkan harapan kita, ya, untuk melihat seberapa lekat hati kita kepadanya, meskipun harapan tidak terwujud menjadi kenyataan. Yesus tidak menghibur para murid dengan membuat harapan mereka menjadi kenyataan, tetapi Yesus menghibur para murid dengan mengokohkan hati mereka kepada pribadi Kristus dan janji Kristus, meskipun kenyataan yang mereka lihat tidak sesuai harapan. Jadi kalau yang menjadi orang Kristen berpikir, wah kalau saya jadi orang Kristen bakal kaya nih. Kalau Allah atau Yesus tidak memenuhi harapan itu, ya jangan mundur dari iman Kristen. Wah kalau saya ikut Yesus, saya akan mengalami hidup yang problem free, bebas dari masalah. Wah ikut Yesus kok masih banyak masalah. Ya, justru itu yang ingin dikokohkan Yesus adalah iman pada pribadi dan janji Yesus, meskipun kenyataan hidup kita seringkali atau kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Bapak Ibu Saudara, orang gelisah atau stres biasanya pikirannya, yang mengisi pikirannya adalah ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, dan itu dibiarkan terus menerus. Misalnya nih ya, saya pernah stres, udah biasa khotbah, tapi ketika khotbah dengan audiens yang lebih banyak, 500 atau 1000 begitu orang, sudah stres ya. Dan ketika stres muncul ketakutan, kekhawatiran, nanti kalau saya khotbahnya begini gimana, kalau salah ngomongnya salah gimana, kalau nunjuk slide proyektornya salah bagaimana. Banyak pikiran, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, dan itu menyerang pikiran terus. Kalau tidak dikelola dengan baik, asam lambung yang naik ya, bukan orangnya yang naik ya, tapi asam lambungnya naik, depresi, bisa malah sakit perut, mau khotbah malah sakit perut. Karena orang gelisah itu mengizinkan pikiran dan hatinya dipenuhi dengan masalah, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, dan gak di stop. Ya, ada pengalaman siapa saya lupa, mau menjalani tindakan operasi, baca-baca situasi dari YouTube, dari Google, dicari tentang operasi ini, malah takut ya, takut pikirannya diisi itu terus, malah jadi tekanan darahnya naik dan lain sebagainya. Ada itu pendeta Madim waktu mau vaksin zaman COVID, semakin mendekati, kan kalau orang vaksin ada urutannya ya, urutan nomor 1, 2, 3, dia urutan ke-20. Semakin mendekati nomor 1, tensinya makin naik 200, akhirnya suruh pulang. Pak, pulang Pak. Ya. Mengapa? Karena sudah pikirannya jarum suntik itu menakutkan. Jadi semakin mendekati urutan pertama, semakin tensinya naik. Ketika diukur, Pak lu kok 250, udah pulang aja, nggak jadi. Balik lagi hari berikutnya ke situ, semakin dekat ke arah jarum suntik, naik lagi, pulang lagi Pak, aduh sampai berapa kali. Orang gelisah itu mengizinkan pikiran dan hatinya dipenuhi masalah, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan terus menerus. Tapi penghiburan yang disarankan diberikan Yesus, coba deh ganti pikiranmu bukan dengan kekhawatiran, ketakutan, masalah dan lain sebagainya.
Isi pikiranmu dengan pribadiku, isi pikiranmu dengan janjiku. Nah ini kemampuan kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mengganti yang ada di pikiran kita. Ini seperti software di dalam komputer, udah ganti softwarenya deh daripada hang terus, error terus komputernya, ganti softwarenya, ganti programnya. Demikian juga pikiran kita kalau membawa kita gelisah, takut, keringat dingin, orang gak sakit diperiksa dokter gak ada sakit penyakitnya kok masih sakit terus, ada apa ini? Wah ini jiwanya nih, pikirannya. Maka yang perlu diprogram orang adalah pikirannya, hatinya. Yaitu oleh Yesus diberitahukan, percayalah kepadaku, percayalah kepada janjiku. Nah, penghiburan apa yang diberikan Yesus bagi para muridnya atau kita orang percaya yang sedang gelisah hatinya? Ya. Pertama, slide berikutnya. Kita disuruh beriman kepada pribadi Yesus karena Yesus setara dengan Allah Bapa. Dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah, maksudnya di sini Allah Bapa, percayalah juga kepadaku. Yesus sedang mengklaim atau menyatakan bahwa dirinya setara dengan Allah Bapa. Kalau kamu percaya kepada Allah itu baik, tapi tambahan juga percayalah kepadaku. Yesus menunjuk dirinya sendiri. Bahwa dia ada pada level yang sama untuk diakui sebagai Allah. Baik Allah Bapa maupun Yesus adalah Allah. Ya. Dan itu slide berikutnya kadang-kadang dilakukan kepada kita. Tuhan aku cuman punya sedikit kok suruh minta lagi sih. Kadang kita merasa Pak Pendeta gaji saya cuman segini kok harus dipotong per 10 juta potong 1 juta itu besar loh Pendeta. 1 juta potong 100.000 lumayan loh Pendeta. Bisa untuk beli pulsa listrik. Tapi kadang-kadang Tuhan udah percaya kepadaku, tak minta itu. Ini kalau ini gambar, boneka kecilmu tak minta, Tuhan sudah siapkan boneka besar di belakang. Tapi diminta, percayalah kepadaku. Dan kalau Yesus berkata, percayalah kepadaku, dan dia itu secara tidak langsung atau secara tersirat menyatakan bahwa dia Allah pilihannya, yang Yesus nyatakan itu salah, atau Yesus ini orang gila yang menyatakan dirinya Allah, atau bahwa dia benar adalah dirinya adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan di dalam Alkitab atau pasal-pasal sebelumnya yang kita baca ada mujizat-mujizat yang dia lakukan sehingga Nikodemus berkesimpulan enggak ada orang yang bisa demikian kecuali dia berasal dari Allah sendiri. Jadi secara tidak langsung Nikodemus confirm bahwa Yesus itu Allah. Itu orang yang menyaksikan mujizatnya secara langsung. Nah, tinggal Bapak Ibu Saudara pilih apakah yang Yesus nyatakan itu salah kalau dia Allah, atau dia orang gila yang berani-berani menyatakan diri sebagai Allah, atau memang dia benar-benar Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan itu sudah dijelaskan di ayat tadi ya, seperti Yesus menjelaskan, yang melihat aku, melihat Allah Bapa. Slide berikutnya, berarti sebenarnya sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Dan karena Yesus adalah anak Allah yang kekal, yang menciptakan segala sesuatu, maka kita patut mempercayakan hidup kita kepada slide berikutnya. Maka kita dapat mempercayai dia dalam keadaan apapun dan tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Saya juga heran murid-muridnya kok masih gelisah. Tapi itulah kita, murid-muridnya mewakili kita juga. Sudah sering kali lihat pertolongan, mujizat, kuasa, jawaban doa dari Yesus, masih juga gelisah. Loh kan masalahnya berbeda-beda Pak Pendeta. Kemarin masalah ini ditolong oleh Yesus, sekarang masalah baru, masalah yang lain. Loh apa Yesus gak bisa nolong juga masalah yang lain meskipun ganti masalah? Yesusnya sama kok, kualitasnya, kuasanya, kehebatannya sama atas alam semesta. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Kok
sampai sekarang jadi gelisah ketika mengalami masalah itu dibuktikan oleh Yesus, kamu ditolong, kamu dibantu, kamu mengalami kuasa dan mujizatnya, dan sekarang mengalami masalah ini kok jadi gelisah. Pribadi yang ada di dalam diri Yesus adalah pribadi yang hebat, dan dia adalah Allah, sehingga sanggup menolong kita. Kita pantas mempercayai dia karena dia sama seperti Allah sendiri, Allah Bapa. Dan tidak ada yang mustahil bagi Yesus, sudah terbukti di dalam pasal-pasal sebelumnya, sudah terbukti di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dari sejak kita percaya Yesus sampai hari ini kita masih ada, itu saja sudah suatu berkat dari Tuhan. Kalau saudara paham berkat Tuhan ya, tapi kalau saudara menghitung, wah berkat Tuhan itu kalau dapat duit, wah berkat Tuhan kalau ini, nah itu lain soal. Tapi kalau saudara melihat hidup ini saja sebagai berkat Tuhan, maka saudara akan berani mempercayakan hidup pada Tuhan. Menyerahkan, wah saya nggak perlu gelisah. Tuhan berkuasa mengurus segala sesuatu. Orang mati saja dia bisa membangkitkan. Kalau dia mau, dia bisa melakukan. Kalau dia bisa melakukan tapi dia memilih tidak mau melakukan, pasti punya alasan. Saya berserah penuh kepada. Kadang-kadang itu juga yang saya latih ya, karena ini tidak mudah ya. Ketika stroke pingin ngobrol, pingin ngomong, gak bisa ngomong. Tuhan kok gini sih? Daripada saya stres karena gak bisa ngomong, udah nyerah aja, gak usah ngomong sekali. Itu ya, harus belajar nyerah. Misalnya saudara sakit, udah aku tak mati aja tapi mati. Udah tak mati aja tapi masih mikir nanti anakku gimana ya, nanti suamiku, istriku gimana. Itu berarti masih belum nyerah itu ya. Kalau sudah nyerah ya sudah nyerah aja, nggak usah mikirin nanti gimana. Dan itu melatih diri kita untuk tenang di dalam pemeliharaan genggaman tangan kuasa Tuhan. Dia lebih berkuasa kok dari kita. Sudah sejak dari dalam kandungan sampai kita ada sekarang ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan, kok kita masih gelisah. Ya. Yesus setara dengan Allah Bapa. Demikian juga Yesus juga mengingatkan supaya beriman kepada pribadi Yesus bahwa dia punya jalan khusus, bahwa dialah adalah jalan khusus kepada Allah Bapa. Ayat 4-6. Ayat 4-6, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ, kata Thomas kepadanya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ, kata Yesus kepadanya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Yesus mengingatkan, sayalah jalan khusus kepada Allah Bapa. Ya. Ayat 4-6 itu kata jalan, slide berikutnya, itu diulang berkali-kali di 4, 5, dan 6. Tapi ini mengacu bukan pada jalan raya, jalan tol, bukan, tapi mengacu pada jalan menuju surga, jalan menuju Allah Bapa. Yesus tidak berkata, aku tahu jalan menuju surga, tapi dia menunjukkan, akulah jalan itu. Kalau dalam Alkitab versi bahasa Inggris ada the, T-H-E. The way, I am the way. Ya, sayalah, akulah jalan. Gitu ya. Dia tidak, aku tahu jalan ke surga, bukan, tapi akulah jalan ke surga itu. Slide berikutnya. Ini ilustrasi yang sering digunakan. Manusia untuk bisa sampai kepada Allah kalau dengan usahanya sendiri akan berakhir di kematian kekal di neraka. Dengan usahanya sendiri, dengan kebenarannya sendiri, dengan amal baiknya sendiri, gak akan bisa. Tetapi manusia yang beriman kepada Yesus, dan Yesus sudah menyatakan, akulah jalan, kalau kamu gak lewat aku gak bisa sampai kepada Bapa. Manusia hanya bisa memiliki akses kepada Allah hanya melalui Yesus, tidak ada jalan lain. Slide berikutnya. Ini juga menunjukkan Yesus sebagai Allah. Kalau pribadi yang bisa sampai kepada Allah, diterima Allah, itu hanya melalui Yesus, berarti Yesus setara dengan Allah atau diterima oleh Allah, berkenan di hadapan Allah, dan Yesus adalah Allah. Manusia hanya dapat memiliki akses kepada Allah hanya melalui Yesus. Yesus adalah imam besar kita. Orang Yahudi menganggap
bisa ketemu Allah kalau lewat imam besar. Dan Yesus menjelaskan, kamu bisa ketemu Allah Bapa hanya melalui aku. Dan gak akan mengalami kematian kalau melalui aku. Dan itu slide berikutnya juga dinyatakan oleh Petrus ya, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya kita mendapatkan keselamatan kecuali di dalam nama Yesus. Selain Yesus menyatakan dirinya adalah jalan, Yesus juga menyatakan dirinya adalah kebenaran. Dia tidak berkata, aku dapat mengajarkan kebenaran kepada kamu, meskipun itu Yesus lakukan, tapi Yesus juga menjelaskan bahwa akulah kebenaran itu. Artinya akulah kebenaran itu, mengajarkan yang benar, menghidupi yang benar, dan hanya akulah yang bisa membuat kalian benar di hadapan Allah Bapa. Dan melalui Yesus itulah kita mendapatkan keselamatan yang sejati. Slide berikutnya. Yesus merupakan manifestasi dari kebenaran Allah yang kekal, dan di dalam Yesus tidak ada ketidakbenaran. Nah, kalau Yesus menyatakan ini, kemudian ada pihak lain, loh kalau begitu kami bukan kebenaran. Loh ya, Yesus kebenaran, yang lain berarti bukan. Slide berikutnya. Yesus menyatakan, akulah hidup, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya Yesus sanggup memberikan hidup. Ya, Yohanes 5:26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Oleh karena Yesus memiliki hidup dan bisa memberikan hidup, maka Lazarus yang sudah mati 4 hari pun Yesus sanggup menghidupkan. Ya. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Slide berikutnya. Nah, karena dosa maka kita seluruh umat manusia berada di bawah kematian kekal atau terpisah dari Allah. Kalau kita beriman kepada Kristus, kita akan menikmati kehidupan kekal. Kita beroleh kehidupan kekal ketika kita beriman kepada Yesus Kristus. Inilah jalan yang khusus ya. Dan ini tidak ada di dalam keyakinan lainnya. Ini tidak ada di dalam keyakinan lain. Ketiga frasa tersebut, jalan, kebenaran dan hidup, menyiratkan bahwa Yesus, keselamatan di dalam Yesus itu eksklusif, khusus ya. Itu ilustrasi yang lain bahwa di bawahnya kematian kekal atau neraka, kalau tidak melewati Yesus, mengusahakan dengan cara kita sendiri, kemampuan kita sendiri, kita tidak akan pernah sampai kepada Bapa. Sehingga kemudian klaim Yesus berikutnya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Loh Pak, saya lewat jalur lain. Oh gak bisa. Karena ini kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah kebenaran, saudara percaya bahwa yang dikatakan Yesus adalah benar, bahwa Yesus bukan orang gila yang sembarang ngomong, dan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Allah Bapa di surga kalau tidak melalui aku, dan saudara rangkaian pernyataannya itu menganggap itu benar, maka itu secara otomatis memberitahu kita bahwa yang lain tidaklah benar. Slide berikutnya. Yesus satu-satunya jalan menuju Allah, dan Petrus mengkonfirmasi itu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Pak, saya lewat jalur lain loh. Jalur lain, emang kita mau naik gunung? Enggak loh. Ini masuk pintu surga dan pintunya hanya satu, yaitu Yesus. Jalannya hanya satu, tidak ada jalur alternatif yang lain. Itu konfirmasi juga oleh Paulus di Timotius, satu-satunya pengantara antara manusia dan Allah yaitu Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Slide berikutnya. Klaim Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup, satu-satunya jalan menuju Bapa, maka hanya Yesus yang merupakan kebenaran mutlak, semua cara lain salah. Pak Pendeta ini enggak toleran, kan kita sedang dipromosikan moderasi beragama, toleransi beragama. Pak Pendeta ini sombong, emang Yesus saja yang benar loh. Alkitab menyatakan demikian, saudara mau percaya? Enggak mungkin semua agama benar. Ya, slide berikutnya. Tidak mungkin semua agama benar.
Kalau Yesus menyatakan dirinya sebagai benar, padahal Yesus sudah klaim bahwa dialah satu-satunya jalan menuju Allah Bapa, berarti yang lain salah. Nggak mungkin semua benar. Ada orang-orang yang mengajarkan demikian. Pada akhirnya lewat jalur manapun semua akan sampai ke puncak gunung kok. Nah, itu kalau naik gunung, kalau masuk pintu surga ya enggak. Yesus berkata bahwa dialah satu-satunya jalan menuju Allah yang menghilangkan segala jalan lainnya. Ya, jadi enggak ada pilihan lain. Oh, saya anaknya pendeta itu. Oh, anaknya pendeta kalau enggak percaya Yesus ya. Enggak ada cucu Allah, yang ada anak Allah. Jadi tiap orang harus ambil keputusan sendiri. Oh, ini keturunan saya, Yesus bisa masuk surga dong loh. Kalau dia nggak ambil keputusan percaya Yesus, meskipun keturunanmu ya nggak bisa masuk. Jalan khususnya lewat Yesus, bukan lewat jalur alternatif ataupun lewat calo, nggak ada ya, nggak bisa lewat calo. Slide berikutnya, ini penulis buku teologi menyimpulkan jika Yesus salah, kalau sampai omongannya Yesus salah, maka kekristenan nggak ada nilainya sama sekali. Kalau sampai saudara ragu-ragu dan akhirnya berkesimpulan Yesus tuh salah ngomong tuh nggak demikian seperti yang mungkin diajarkan doktor teologi, maka kekristenan tidak punya nilai. Tapi kalau Yesus benar, maka yang lain salah. Ya, hanya itu saja, gampang ya. Yesus is the way, the truth, and the life. Slide berikutnya. Nah, murid-murid Yesus diingatkan itu, bahwa Yesus adalah pribadi yang setara dengan Allah. Kalau kamu gelisah, datanglah kepadaku, percayalah kepadaku. Kalau kamu gelisah, takut gak ketemu lagi, ya, akulah jalan menuju kepada Allah Bapa. Sehingga pernyataan yang sama itu harusnya bisa menghibur hati kita yang gelisah. Kalaupun kita gelisah kita enggak lama-lama, enggak sampai bikin kita sakit. Percaya bahwa Yesus adalah jalan yang akan menghibur hati kita yang sedang kesusahan, karena kita punya akses kepada Allah Bapa untuk menyampaikan pergumulan kita. Dan Allah Bapa berkuasa atas alam semesta, berkuasa mengatur seluruh umat manusia. Bahkan yang kemarin sudah terpilih, kita yakin sebagaimana diajarkan Roma 13 bahwa pemerintahan berasal dari Allah, itu berarti dikehendaki atau disetujui Allah. Ya sudah, meskipun bukan orang yang saya pilih, gak apa-apa. Karena saya percaya kepada firman Tuhan bahwa pemerintahan berasal dari Allah. Meskipun bukan yang saya pilih, gak apa-apa. Melalui Yesus kita dapat membawa semua masalah kita, karena dialah yang menciptakan alam semesta. Kalau masalah sepele saja dalam hidup kita, masalah jerawatan misalnya, atau masalah anak kita harusnya bayar kuliah, belum bisa bayar kuliah, bawa itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti membaca gerakan baca dengar Alkitab, kalau di grup WA kita itu baru sampai imamat. Nah, saya sudah agak, karena ada banyak waktu, saya sudah sampai bilangan. Dan di bilangan itu dikatakan, kalau kamu menyimpang dari jalanku, ya, aku akan mengizinkan penderitaan kamu alami. Kalau kamu masih bandel menyimpang lagi, penderitaan tak bikin makin keras. Itu saya, gini ya. Saya baca bilangan tuh dibikin aware gitu, jadi peka, jadi waspada. Wah, orang kalau menyimpang dari jalan Tuhan itu jalannya bukan mulus, dibikin makin susah. Menyimpang lagi dibikin makin menderita. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi, ya, supaya orangnya balik. Ya. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah jalan, maka ya datanglah kepada jalan itu supaya bisa akses kepada Allah Bapa, sampaikan pergumulan kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah kebenaran, maka ketika segala sesuatunya tidak pasti, kita punya keyakinan bahwa Yesuslah kebenaran yang menghibur kita, menguatkan kita. Slide berikutnya, kalau percaya bahwa Yesus adalah hidup, ya, maka itu akan menghibur hati kita yang galau, memberikan jaminan hidup kekal dan lepas dari kematian kekal. Sehingga kita tahu apapun masalah yang ada di dunia ini sementara sifatnya. Apapun masalah yang saya alami di dunia ini sifatnya sementara, dan pada akhirnya saya akan menang. Gitu. Saudara sudah tahu endingnya, menang.
Dan itu memberi penghiburan, kekuatan. Alah, ini masalah sepele. Masalah sepele. Anak nggak bisa bayar kuliah, masalah sepele. Masalah sementara. Pada akhirnya saya menang. Ya, mungkin kesaksian yang pernah disampaikan entah saya atau Bu Ellen ketika kami mengurus surat-surat pindah dari Lampung ke Jakarta. Kami ingin supaya Bu Ellen bisa mengajar di sini. Sudah memenuhi segala persyaratan untuk dapat NUPTK, nilai nomor unik pendidik tenaga kependidikan. Udah memenuhi syarat, ada orang lain yang menjegal. Kita, Tuhan kok begini ya, kita berusaha memenuhi aturan kok ada yang gak seneng dan menghalangi. Tapi ya, kita belajar berserah, diserahkan saja kepada Tuhan. Udah gak usah dikejar ya, sudah. Tuhan ngaturnya lain. Sekarang Bu Ellen akan dapat NIDN, nomor induk dosen. Kalau sudah dapat NUPTK nggak bisa dapat nomor induk dosen. Kalau sudah dapat NUPTK mungkin juga nggak dapat kesempatan untuk jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Cara Tuhan ngatur saya nggak paham. Ketika ini sudah ngurus yang benar, sudah memenuhi persyaratan, kok masih ada yang menghalangi, kok seolah-olah Tuhan nggak setuju ya. Serahkan saja kepada Tuhan, nggak usah panik, stres, depresi, serahkan aja pada Tuhan. Waktunya Tuhan ngatur, dipercaya itu. Oh, ini toh maksudnya Tuhan. Kadang-kadang kita megangin boneka kecil ya, seperti anak perempuan di gambar tadi. Tuhan harus begini, jawaban doa Tuhan harus begini, karena kita megangin begitu megangin boneka kecil. Tapi Yesus bilang, udah deh, serahkan itu kekhawatiranmu, serahkan padaku. Kasih boneka kecilnya kepada aku, lepaskan. Daripada kamu sakit mikirin boneka kecil, lepasin. Aku menyiapkan sesuatu yang lebih istimewa. Itu yang harus kita latih di dalam hidup kita, supaya jadi orang Kristen yang gak gampang gelisah. Ya. Udah beberapa tahun lalu kita retreat menjadi orang Kristen yang tangguh. Tapi pulang dari retreat masih banyak orang Kristen yang gampang. Anggota gereja juga, gimana sih barusan retreat supaya menjadi orang yang tangguh kok. Ya. Tapi ya Yesus nggak bosan-bosannya menyampaikan ini kepada kita semua. Percayalah kepadaku, ya, kepada pribadi Kristus. Kiranya itu harus dapat menghibur kita. Yesus juga menyatakan bahwa dirinya adalah Allah Bapa. Yesus menyatakan Allah Bapa, dialah satu-satunya pribadi yang menjelaskan atau menggambarkan Allah Bapa. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia, yaitu Bapakku. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat berikutnya, kata Yesus kepadanya, Filipus, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Loh, kamu lihat aku itu seperti kamu lihat Allah Bapa loh, Filipus. Nah, kamu sudah kenal aku sekian lama kok. Gimana ya? Dan perasaan Tuhan Yesus gimana ya? Kamu sudah kenal aku, sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, kok masih gelisah? Apa kamu nggak tahu kuasaku gitu ya? Seolah-olah Tuhan ngomong kepada kita langsung, kok kamu khawatir, kok kamu putus asa. Biasanya orang putus asa khawatir tuh omongannya nggak karuan. Biarin deh Pak mati, nggak karuan ya, khawatir gelisah. Kalau terjadi beneran baru. Jadi jangan, ketika khawatir, ketika gelisah jangan ngomong sembarangan. Kalau terjadi saudara kecewa, wah, sudah punya suami mengeluh suaminya. Kalau diambil beneran baru tahu rasa. Sudah punya istri mengeluh istrinya. Kalau istrinya diambil beneran malah. Jadi hati-hati ketika saudara gelisah, khawatir, omongan saudara hati-hati. Kalau kejadian siapa ya? Ada jemaat sini waktu itu. Ada cucunya yang habis dibaptis lalu meninggalkan iman baptisannya. Pak, saya nggak Kristen lagi. Loh, kaget. Neneknya berkata kepada saya, Pak, hidup saya hancur, Pak, hidup saya berantakan. Jangan ngomong gitu, saya bilang.
Emang kamu yang menentukan hidup hancur atau enggak? Ketika kita gelisah, ketika kita khawatir, jangan ngomong sembarangan. Omongan kita bisa menjadi doa kalau terbukti saudara sendiri yang enggak siap. Ya, jadi hati-hati. Slide berikutnya, Yesus itu menyatakan Allah Bapa. Yesus sedang menekankan Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus, dialah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya kepada umat manusia yang tidak bisa melihat Allah. Mengenal Yesus berarti mengenal Allah Bapa. Jadi kalau saudara kenal Yesus dan Yesus adalah kawan yang sejati, maka Allah Bapa pun adalah kawan yang sejati yang siap mendengarkan keluhan kita. Sama seperti yang dicontohkan Mazmur Daud, dia kalau mengeluh ya bebas saja ngomong kepada Allah. Tapi tidak sembarangan ngomong kepada orang lain. Dia bebas ngomong kepada Allah, Tuhan saya begini. Utarakan saja kepada Allah. Slide berikutnya. Hanya Yesus yang mengungkapkan Bapa kepada kita, tapi mungkin Filipus berpikir kalau seandainya kami diizinkan mengalami seperti Musa, mendapat penglihatan tentang Allah, wah kami pasti akan kuat Tuhan. Tapi Yesus pernah berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Justru saudara akan bahagia ketika enggak melihat tapi tetap percaya kepada Allah. Slide berikutnya. Nah ini merupakan teguran. Filipus, sekian lama kamu bersama aku kok enggak mengenal aku, enggak tahu kuasaku, enggak tahu aku hebat. Kok sampai kamu minta menunjukkan Allah Bapa? Slide berikutnya. Jawaban Yesus merupakan satu lagi pengakuan yang jelas bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah representasi perwujudan nyata dari Allah yang tidak terlihat, seperti yang Paulus tulis, sebab di dalam Yesus berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Slide berikutnya. Harusnya ini bisa menghibur hati kita yang sedang kesusahan, karena seringkali di saat-saat sulit Allah terasa jauh. Tapi kita tadi menyanyikan Yesus kawan yang sejati. Dia hanya perlu saudara berlutut dan menaikkan doa. Udah. Dan kuasa doa itu jauh lebih hebat daripada kuasa kita kalau kita usahain sendiri. Wah ini kalau Allah gak ditolong gak bisa nih. Sudah ada banyak jawaban doa terjadi di gereja kita. Ya. Meskipun Allah tidak terlihat, Yesus yang pernah datang ke dunia pernah terlihat. Dia menyatakan Allah kepada kita. Slide berikutnya. Maka pandanglah Yesus yang telah dicobai dalam berbagai keadaan, tapi dia tidak berbuat dosa. Maka Yesus sanggup mengungkapkan belas kasihan kepada Bapak Ibu Saudara, asal Bapak Ibu Saudara datang kepadanya. Itu tadi ya, kalau Bapak Ibu Saudara kesempatan baca bilangan, yang menjauh dari Tuhan akan semakin menderita. Kalau saudara makin menjauh dari Tuhan, makin menderita. Jadi ketika penderitaan terjadi, evaluasi. Apakah ini karena saya jauh dari Tuhan ya? Nyari duit terus ya, jauh dari Tuhan ya. Balik. Gak usah menghakimi orang lain, balik aja. Gak usah, oh ini salah suami saya, salah anak saya, salah pendeta saya. Udah balik saja. Kalau menurut bilangan, balik. Kalau dia balik, dia mengakui kesalahannya, dia balik mencari aku akan menolong dia. Di kitab bilangan tuh. Ikuti pembacaan kebadah itu. Asik tuh ya. Slide berikutnya. Yesus juga sangat karib dengan Allah. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau tidak-tidaknya percayalah pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yesus menunjukkan bahwa dirinya begitu karib dengan Allah. Kalau permintaan Yesus untuk kepentingan kita, Allah akan memenuhi, Allah akan mendengar. Sehingga kita hanya perlu datang kepada Yesus. Ngaku kita butuh pertolongannya, ngaku kita gelisah, ngaku kita khawatir, ngaku kita ada masalah, minta tolong kepada Dia. Slide berikutnya. Percaya kepada Yesus berarti percaya kepada Bapa. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, suara turun dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan Yesus ada di air.
3 pribadi muncul meskipun dalam wujud yang berbeda. Tapi mereka adalah satu kesatuan. Ini yang kita percaya. Slide berikutnya. Yesus menyatakan Bapa kepada kita, Roh menyatakan Kristus kepada kita. Mengenal Yesus berarti mengenal Allah. Dan percaya itu kepada perkataannya dan percaya kepada perbuatan Yesus. Slide berikutnya. Yesus tidak mengarang perkataannya, tapi apa yang dikatakannya berasal dari Allah Bapa. Dan ini diulang-ulang di Yohanes 8:26, slide berikutnya di Yohanes 8:28, ya. Ya, di beberapa ayat diulang-ulang. Tidak saja kepada pribadi Yesus kita percaya, tapi juga kepada janji Yesus. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, iman kita kepada Yesus bukanlah iman kepada suatu yang samar-samar, tapi iman kepada pribadi yang nyata. Ya. Slide berikutnya. Ini iman pada janji Yesus. Terus iman pada janji Yesus. Saya ingin cepat saja. Terus, ya, bahwa Yesus menyiapkan tempat bagi orang percaya. Kalau di Yohanes 14 ayat berapa tadi? 2. Di rumah Bapakku, kalau versi bahasa Inggris itu mention. Mention, ketika saya Google mention, gambarnya mention itu rumah yang ada banyak kamarnya, rumah tingkat, rumah gedung yang ada banyak kamarnya. Nah, ini yang digunakan penjelasan Yesus. Di rumah Bapakku ada banyak kamarnya, ada banyak tempatnya. Nah, percayalah, jangan gelisah, murid-muridku. Di rumah Bapakku banyak tempatnya. Dan akan menambahkan ruangan, akan membangun rumah atau lokal baru untuk tempat bagimu. Ya, supaya tinggal di mana murid-murid Yesus tinggal di mana Yesus tinggal. Karena mereka takut kan akan ditinggal Yesus, gelisah ditinggal Yesus. Loh, kamu nanti akan tinggal bersama di mana aku tinggal. Tempat aku berada, kamu pun berada. Itu harusnya membuat murid-murid Yesus tidak gelisah. Karena Yesus menyiapkan tempat bagi orang percaya, bukan berarti Yesus lagi jadi tukang bangunan ya di surga sana ya. Wah, tak siapkan rumah untuk ini. Bukan. Tapi dalam konteks dia menjadi juru syafaat kita, menyampaikan permohonan kepada Allah Bapa, dia menjadi pembela kita ketika ada iblis atau pihak-pihak lain mendakwa kita, Yesus membela kita. Loh, orang ini sudah saya tebus dengan darahku. Itu Yesus menyiapkan tempat bagi orang percaya. Slide berikutnya. Bapak Ibu Saudara, surga itu tempat yang nyata, bukan sekedar wujud yang tidak ada wujudnya. Bukan sekedar, wow, surga itu tempat, pokoknya tempat nyaman itu surga. Entah di dunia atau di bukan, surga itu tempat yang nyata. Sama seperti neraka juga tempatnya. Masuk surga itu seperti pulang ke rumah, di rumah Bapakku. Jadi kita tidak seperti sedang pergi ke tempat asing dengan bahasa asing yang kita nggak paham, nggak. Ketika kita nanti dapat giliran untuk masuk ke surga, itu seperti pulang ke rumah. Jadi harusnya kematian bukanlah suatu yang menakutkan bagi orang percaya. Nah, Yesus ada di sana saat ini sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Ya. Slide berikutnya. Kalau kita mau berpergian lalu tempatnya sudah fix, Pak, nanti di hotel ini, kamar ini, kita tenang ya. Nah, Yesus sedang memberi ketenangan kepada murid-muridnya. Kamu juga akan ke situ, tapi enggak sekarang. Dan aku sekarang sedang menyiapkan tempat bagi kamu. Yesus berjanji jika Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita, cucu-cucu kita, mantu atau saudara kita, suami atau istri kita, percaya kepada Yesus, mendapat jaminan tempat di surga, karena di mana Yesus berada, orang percaya ada di situ. Slide berikutnya. Ini tempat yang prepared, tempat yang siapkan bagi Yesus. Dan kalau tempatnya sudah jadi, siap-siap saja. Kamar ini siap untuk Pak Aryo, sudah siap. Berarti harus dijemput nih penghuninya. Yesus datang menjemput kita, entah berupa kita mati, atau berupa Yesus datang di awan-awan menjemput semua orang percaya barengan. Ini yang harusnya menghibur para murid itu untuk tidak gelisah. Yesus berjanji untuk datang kembali kalau tempatnya sudah siap dan menerima kita di mana Yesus berada, di situ juga orang percaya berada.
Mungkin bayangan kita, wah enak dong ketemu lagi Bu Radmin, Pak Paulus, Opa Hadi dan lain sebagainya. Itu bagus, itu indah. Tapi ada yang lebih indah, slide berikutnya. Ketemu Yesus sendiri. Ini yang jauh lebih indah. Sehingga ketemu orang-orang yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita, itu menyenangkan. Tapi jauh lebih indah ketemu Yesus yang kita layani. Sehingga Martin Luther menulis, saya lebih suka berada di neraka bersama Kristus daripada di surga tapi enggak ada Kristusnya. Ini kata Martin Luther ya. Intinya dimanapun kalau ada Yesus itulah yang menyenangkan. Dimanapun tempat yang menyenangkan sekalipun kalau tanpa Yesus itu miserable, ya, menyedihkan, mengerikan. Dan Yesus akan menjemput orang percaya supaya di mana Yesus berada, orang percaya itu berada. Slide berikutnya. Bagi kita orang percaya ini suatu yang menyenangkan, tapi bagi orang yang tidak percaya, mungkin itu cucu kita, mungkin itu suami kita, mungkin itu anak kita, mungkin itu menantu kita. Bagi mereka akan menjadi teror. Karena yang menolak dia akan berakhir di neraka binasa. Sementara yang menerima dia akan berada bersama dia di surga. Orang percaya akan selalu bersama Tuhan. Sebagaimana ini disampaikan Paulus slide berikutnya kepada orang-orang Tesalonika. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Bahwa suatu saat kalau tempatmu sudah siap, kamu akan dijemput pulang ke tempatnya Yesus. Pulang, bukan pergi loh, pulang. Seolah-olah itu rumah kita. Karena kita adalah warga kerajaan surga. Orang percaya adalah warga kerajaan surga. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara, kata-kata Yesus di Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, ini perintah loh. Tapi kalau saudara masih gelisah entah karena masalah apapun, sampai saudara stres, depresi, sampai gak bisa pelayanan, sampai gak bisa ini dan itu, saudara gak melakukan perintah Yesus. Berarti bahwa saudara tidak percaya kepada Yesus. Perintah janganlah gelisah hatimu ini berarti Yesus tahu kita bisa melakukannya karena Yesus sudah memberi penghiburannya. Kita punya kendali atas emosi, atas hati, atas pikiran kita. Untuk kita atur, udah pikiran, udah hatiku jangan gelisah. Cheer up. Ya, udah, tenang saja, sudah ada yang ngurus. Loh tapi kalau gak sesuai harapan saya, harapanmu yang harus diturunkan, diubah, ikut Tuhan Yesus. Ya, kadang kita mengatur Yesus supaya memenuhi harapan kita. Ya, kalau harapan kita tidak terwujud, ya harapan kita lah yang harus diturunkan. Ikut maunya Yesus. Karena maunya Yesus, maunya Allah pasti baik untuk kita. Slide berikutnya. Kita bisa atasi kegelisahan kita yaitu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan berharap kepada janjinya. Sehingga Mazmur 43 ayat 5 Daud menulis, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Udah berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita nyanyikan di lagu pertama, penolongku dan Allahku tiada yang seperti engkau. Kalau saudara berani menyanyi lagu pertama, harusnya itu membuat kita tidak gelisah. Sudah ada penolong kita kok, ada Allah kita. Harusnya orang Kristen adalah orang yang tangguh. Siapapun presidennya, apapun kondisi ekonomi kita, apapun jatah peristiwa hidup yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup, karena ada penolong dan Allah kita yang hebat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ampuni kami. Tanpa kami sadari, kami sering meragukan Engkau. Sehingga kadang-kadang kami tidak mencari Engkau, tapi mencari jalan lain yang kami kira bisa menghibur kami. Ampuni kami. Tapi firman-Mu jelas bagi kami. Engkau menginginkan kami mampu mengatasi kegelisahan hati kami dengan percaya kepada pribadi Kristus, dengan percaya kepada janji Kristus. Biarlah seumur hidup kami tidak berpaling dari Engkau,
karena Engkaulah yang menjagai kami. Kuatkan hati kami, ajar kami berserah penuh kepadamu, karena nyata bahwa Engkaulah yang bisa menolong kami. Di dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami bersyukur atas firman. Amin. Mari kita berdoa, mari kita bernyanyi bersama-sama lagu Sampai Akhir Hidupku. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa di surga, biarlah ini menjadi kenyataan di dalam hidup kami. Kami mengikuti panggilan-Mu
untuk setia kepadamu sampai akhir hidup kami, beriman teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Yesus, entah ketika kenyataan sesuai dengan harapan atau ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kami tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih atas berkat firman. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir bakti kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan bakti kami, sebagaimana yang sudah dan selalu Engkau lakukan kepada kami orang berdosa. Engkau tetap setia memberkati kami, maka nyatakanlah berkat-Mu, curahkanlah berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu satu persatu, pria ataupun wanita, dewasa ataupun anak-anak, berkatilah dengan berkat yang dari surga. Di dalam kehidupan pribadinya, apapun yang sedang menjadi sumber kegelisahan hatinya, Tuhan lawat mereka. Jika itu berkaitan dengan kesehatan, izinkanlah mereka mengalami kesembuhan. Jika itu berkenaan dengan masalah ekonomi, solusi jalan keluar datang daripadamu. Apapun masalah mereka, Tuhan hadir, menyatakan kasih kuasa-Mu dan pertolongan-Mu atas tiap jemaat. Berkati tiap jemaat-Mu di dalam usaha pekerjaannya masing-masing, sehingga dengan rezeki yang dari Tuhan mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, belajar bersyukur dan dengan bijaksana mengelola apa yang mereka miliki. Demikian juga berkati anak cucu jemaat-Mu dalam studinya, dalam karir pekerjaannya, dalam pasangan hidupnya, supaya tetap setia melayani Tuhan seumur hidup mereka. Berkati agar kami semua tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kami bisa jika Tuhan mendampingi, menyertai, menuntun langkah kami. Di luar Engkau kami tidak sanggup. Maka tuntunlah langkah kami masing-masing. Tuntunlah langkah kami juga dari tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing, pada aktivitas tugas tanggung jawab kami hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Tuhan berkenan memberkati, sehingga nyata bahwa kekuatan yang kami miliki berasal dari Tuhan saja. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang begitu berkuasa, begitu mengasihi kami, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhanmu memberkati. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera hidup Tuhanmu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.